Selanjutnya kami sampaikan agenda pertemuan hari ini yaitu 1. Penjelasan Jaksa Agung terkait dengan fakta yang tertulis yang telah disampaikan oleh Komisi 3 DPR RI. Kemudian dialog dan tanya jawab. Terakhir penutup. Dapat disetujui? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi 3, dan tentunya ini adalah rapat kerja yang pertama di tahun 2021 yang merupakan sebuah tahun yang istimewa sekaligus tonggak menentukan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi yang keluar dari pandemi COVID-19 sekaligus mampu memulihkan secara cepat. Menanggapi perkembangan tersebut, Kejaksaan pada akhir tahun 2020 melalui rapat kerja nasional Kejaksaan Republik Indonesia yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo telah menjadikan tema komitmen Kejaksaan menyukseskan pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bentuk mengingat persiapan, penyusunan gerak langkah serta kebijakan seluruh aparatur kejaksaan dalam mendukung menyukseskan program. Bapak Ibu pimpinan serta anggota Komisi 3 yang saya hormati, Presiden Widodo pada pembukaan rapat kerja nasional kejaksaan menyampaikan harapan agar kejaksaan terus meningkatkan kepercayaan publik kepadanya. Tidak ada hanya itu juga besar agar pengawasan penegakan disiplin internal lebih efektifkan sehingga kejaksaan menjadi role model penegakan hukum yang bersih, profesional, akuntabel, berintegritas. Menindaklanjuti hal tersebut, 5 hari pasca Rakernas, Kejaksaan Agung membentuk Satuan Tugas 53 oleh keputusan Jaksa Agung nomor 261 tahun 2020 tanggal 21 Desember 2020. Satuan kerja ini merupakan sebuah tim terpadu yang terdiri dari bidang intelijen dan pengawasan yang diharapkan dapat melakukan deteksi dan tindakan dini serta lebih cepat dan selektif berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum jaksa atau pegawai kejaksaan. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang berbahagia, pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia tanggal 10 Desember 2020 serta pada pembukaan Rakernas 2020, Presiden Joko Widodo memberikan arah berkaitan dengan penyelesaian perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu langkah strategis dalam penuntasan dugaan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut pada tanggal 29 Desember 2020, Jaksa Agung telah membentuk tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diketuai oleh Wakil Jaksa Agung, di mana output yang diharapkan adalah percepatan penuntasan sekaligus merupakan rekomendasi yang berkaitan dengan penyelesaian dugaan pelanggaran HAM berat tersebut. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang saya banggakan, selain kebijakan yang tadi disebut tertentu, terdapat pula pencapaian lain yang dikeluarkan oleh Kejaksaan, di antara lain adalah Kejaksaan menerima apresiasi penganugerahan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, wilayah bebas birokrasi bersih melayani tahun 2020 dari Kementerian Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 50 satuan kerja kerjaan di seluruh Indonesia dengan perincian 41 satuan kerja memperoleh predikat WBK dan 9 satuan kerja memperoleh predikat WWBK. Kejaksaan telah launching e-tilang versi 2.0 melalui surat nomor B119 tanggal 30 Desember 2020. Beberapa keunggulan utama dari e-tilang ini adalah pembayaran dapat dibuka untuk bank dan termasuk pembayaran non-bank seperti GPO, GoPay, Tokopedia, Bukalapak, dan e-tilang versi 2.0 juga berintegrasi dengan aplikasi lain termasuk pelaporan bila ada kelebihan uang titipan
dengan putusan denda akan secara otomatis dan akan menerima uang kelebihan dari hasil debit rekening titipan tanpa perlu repot datang ke bank. Kejaksaan meraih peringkat pertama penghargaan BKN awal tahun 2020 sebagai lembaga pemerintah non-kementerian dan komitmen pengawasan dan pengendalian. Pimpinan dan anggota kerja yang saya hormati, pada rapat kerja ini sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dewan Perwakilan Rakyat Nomor PW 01015 DPR 1221 tanggal 22 Januari tentang undangan rapat kerja di agenda membahas 3 pokok pembahasan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami menyiapkan penjelasan tertulis sebagai berikut. Pertanyaan, Komisi 3 meminta penjelasan Jaksa Agung terkait evaluasi kinerja Kejaksaan tahun 2020, capaian yang dilakukan dan kendala yang dihadapi serta rencana kerja, target-target capaian Kejaksaan tahun 2020 dalam rangka efektivitas optimalisasi kinerja Kejaksaan. Kejaksaan telah melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dalam tahun 2020. Adapun berbagai program yang dilaksanakan dengan sebagai berikut. Capaian kinerja Kejaksaan tahun 2020, bidang pembinaan. Capaian kinerja bidang pembinaan Kejaksaan jalan dengan rencana strategis Kejaksaan tahun 2020-2024 telah dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Jaksa Agung Pemuda Pembinaan tahun 2020 MUES 5 sasaran strategis. Sasaran pertama adalah capaian atas sasaran meningkatnya kuantitas sumber daya manusia aparatur kejaksaan. Peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis informasi teknologi. Kedua, penerapan manajemen pegawai modern. 3, pendelegasian wewenang mutasi. 4, rekrutmen pegawai secara lebih transparan dan objektif menggunakan CAT secara online sebanyak 29.230 orang. Optimalisasi pegawai dikerjakan setelah instansi keluar kejaksaan. 8, penerapan reward and punishment dalam manajemen kepegawaian. 10, optimalisasi program diklat maupun beasiswa dalam praktek lain. 11, optimalisasi pelayanan pensiun pada para pegawai. 12, pengelolaan laporan LHKPN berbasis e-LHKPN. 14, pelaksanaan program pengembangan pegawai. 2, capaian atas tataran peningkatan optimalisasi realisasi anggaran kejaksaan. Persentasi realisasi anggaran pada tahun kerja dipusatkan di daerah sampai tanggal 31 Desember tahun 2020 mencapai 98,34%, lebih besar dari target sebanyak 75%. 3, capaian sasaran meningkatkan kualitas transformasi birokrasi kejaksaan. Target kejaksaan ditetapkan dalam dokumen perjanjian kerja sebanyak 20%. Adapun capaian realisasi kinerja sampai 31 Desember 2020 adalah dampingan zona integritas menuju WWK WWBN dan target sebanyak 31 satuan kerja sampai dengan triwulan 3 tahun 2020 telah dilaksanakan sebanyak 29 pendampingan pada satuan kerja di daerah. 93,55%, sedangkan untuk satuan kerja ditetapkan sebagai satuan kerja WBK WBN yang telah disusulkan sebanyak 266 satuan kerja untuk memperoleh predikat WBK WBN yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja memperoleh predikat WBK WBN sebanyak 50 satuan kerja dengan perincian 41 satuan kerja memperoleh predikat WBK dan 9 satuan kerja memperoleh predikat WBN. Capaian sasaran meningkatkan optimalisasi kejaksaan berbasis IT. Realisasi total jumlah satuan kerja mendapatkan perangkat TMS selama tahun 2015-2020. Seluruhnya adalah Kejaksaan Agung 33, Kejaksaan Tinggi 435 Kejaksaan Negeri dan 63 cabang kejaksaan. 5. Capaian sasaran meningkatnya penyelamatan dan pemulihan aset. Total seluruh penyerapan pengelolaan kerugian negara berhasil dilakukan oleh Pusat Pemulihan Aset tahun 2020 sebanyak 204,5 miliar. Pidana umum. Penanganan perkara bidang tidak pidana umum kejaksaan pada tahun 2020 sebagai berikut. SPDP mencapai 147.553 SPDP. 2. Tahap 1 mencapai 142.694 perkara. Tahap 2 mencapai
135.985 perkara. Putusan mencapai 135 perkara. 5. Eksekusi mencapai 115.464 perkara. Upaya hukum banding banyak 4.627 perkara. Kasasi 3.240 perkara. Peninjauan kembali 97 perkara. Gerasi mencapai 48